Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu fillah, ada ibu-ibu? Ada. Suaranya bapak-bapak. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta iktikaf yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari iktikaf kita, taqarrub pada Allah, mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Tema yang diangkat di kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan bukan sebagai penghantar tidur, tapi ini menjadi renungan buat kita, khususnya menjelang akhir dari Ramadan. Sengaja saya cantumkan tema ini, saya angkat tema ini supaya kemudian kita masih ada kesempatan untuk mengevaluasi. Kalau boleh saya tanya, kira-kira sampai dengan detik ini berat badan Bapak Ibu nambah atau berkurang? Berapa nambahnya, Pak? Ya. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kalau kemudian kita renungkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang biasa dikupas, ya. Kitab Allah ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi muttaqin dari bahan bakunya adalah orang-orang beriman. Itu adalah satu keniscayaan, satu kepastian. Ketika proses yang dilakukan adalah asyam, ya, menahan. Yang paling signifikan dari proses siam yang betul-betul dirasakan adalah menahan dari makanan dan minuman, ya, dari mulai terbit fajar sampai kemudian maghrib. Nah, ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mensyariatkan siam diulang setiap tahun yang wajibnya, kemudian disunahkan juga oleh Rasulullah SAW kepada umatnya Senin Kamiskah itu, Ayamul Bidkah itu, atau hari-hari tertentu, adalah supaya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, summu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Itu jaminan Rasul Muhammad SAW. Kalian akan sehat. Siang tidak berarti bahwa memindahkan makan siang ke maghrib. Artinya apa? Pada saat maghrib itu jatahnya jadi double gitu, ya, atau mendekati double. Tapi betul-betul dengan siam itu makan dan minumnya itu dikontrol.
Khitab Allah kepada orang beriman berbeda ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyarankan seluruh manusia. Artinya ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Allah mengatakan pesannya, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi' khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pesan Allah kepada seluruh manusia supaya kalau makan dan minum dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan di muka bumi ini, dua pesannya, halal dan thayyib. Ya. Masih mencantumkan halal. Jadi kalau orang masih berpikir sekedar bahwa ini kan halal, maka ya sudah, silakan dimakan. Tidak lagi kemudian berpikir tentang thayyibnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan khusus kepada orang-orang beriman, ya, dengan kalimatnya dan pesannya, tidak lagi kemudian memperhatikan atau menggarisbawahi sesuatu yang harusnya sudah selesai pada orang-orang beriman. Apa kalimatnya? Di 5 ayat berikutnya, Al-Baqarah 172, kalau tadi 168, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Khusus kepada orang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kalau orang beriman itu beda cara makannya. Cara makan orang beriman itu dari yang halal, yang banyak, yang halal, diambil yang baik-baiknya saja. Ya. Jadi kalau kita masih berkutat di halal dan haram, tidak lagi kemudian memperhatikan, ya, efek thayyibnya, kriteria thayyibnya, maka naudzubillah min dzalik, Allah masih belum menganggap kita sebagai orang yang beriman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, di Al-Baqarah 172 Allah memberikan garis bawah untuk kriteria cara makan dan minum kepada orang beriman, hanya thayyib yang kemudian Allah garis bawahi. Kenapa? Seolah-olah yang berbicara kepada kita secara langsung bukanlah orang beriman dalam pandangan Allah ketika cuma halal dan haram yang masih dalam perhitungan ketika kita makan, dan menyingkirkan efek thayyibnya atau kriteria thayyibnya, thayyib dari zatnya, thayyib dari cara mendapatkannya, dan juga cara mengkonsumsinya. Saya tanya, nasi goreng halal ya? Pecel ayam halal. Kalau dimakan jam 21, jam 9 malam, enak? Enak banget, pas. Tapi thayyib gak? Sementara kita tidur antara jam 10 jam 11 supaya nanti jam 3 bisa bangun. Coba lihat di Sirah Nabawiyah
Ada nggak keterangan bahwa Rasul Muhammad SAW mengkonsumsi sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang berat ba'da isya? Nggak ada satupun keterangan. Bahkan keterangan yang paling banyak adalah Rasul Muhammad SAW, ya, ba'da isya itu sekedar nyemil kecil buah, ya, kemudian mempercepat tidurnya supaya malam, bahkan setengah malam beliau bisa bangun. Ya. Sementara kita hari ini, ya, sarapan berat, ya, nasi goreng, bubur ayam, ya, karbohidrat, polisakarida. Di kantor antara jam 8 sampai jam 12 snacknya apa Pak? Pisang goreng, ingat, pisang goreng, ya, atau kemudian buras. Kemudian nanti zuhur makan berat, ya, itu yang utama tuh. Sore nyemilnya apa Pak? Cemilannya belum 10, mie ayam dikasih cabai rawit. Nanti pada maghrib, pada isya, itulah makan malam, karbohidrat lagi, ya. Maka demi Allah, data menunjukkan khusus orang Indonesia mengatakan apa? Mengatakan di sana datanya, orang-orang Indonesia rata-rata begitu 40 tahun ke atas, ya. Bahkan hari ini, ya, saya googling, punya data, ya, bahwa remaja-remaja kita hari ini sudah mulai punya penyakit yang luar biasa. Nih data, serangan jantung, tensi tinggi, bahkan tidak sedikit di antara mereka sudah gagal ginjal. Itu ditemukan di remaja hari ini, yang dulu sekitar 20 tahun, 10 tahun yang lalu, ya, gejala semacam itu jarang kita dengar, atau kemudian bahkan kita nggak mendapatkan itu. Tapi hari ini, begitu 40 tahun ke atas, asam urat, ya, gula darah tinggi, jantung, tensi naik, kemudian ginjal, dianggapnya, mohon maaf, biasa, sebagai penyakit tua. Padahal demi Allah itu adalah akumulasi dari kebiasaan kita, ya, karena pola konsumsi yang tidak dijaga, ya. Siapa yang mengatakan atau dasarnya apa? Mengkonsumsi dengan pola sebagaimana kita lakukan hari ini, 3 kali sehari, dengan kriteria kalau yang namanya makan itu dengan nasi. Ada dasarnya nggak? Bahkan secara medis pun tidak bisa memberikan argumentasi yang kuat terkait dengan masalah ini. Kalau Rasulullah Muhammad SAW makannya berapa kali sehari Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sementara kita mengatakan bahwa nih, kita mengatakan kan ini, bahwa kita itu mencintai Rasul Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Qudwah kita bahkan dalam pola makan dan minum. Dan itu yang paling mendasar. Kenapa saya katakan mendasar? Aktivitas makan dan minum
itu hampir 60 sampai 75% dari aktivitas kita sehari-hari. Bekerja bisa sambil makan, bisa sambil minum. Ya. Yang stop sama sekali adalah ketika kita tidur. Kecuali ngelindur makan. Tapi sepanjang kemudian kita melek, pasti padanannya adalah makanan dan minuman. Tergantung kemudian kita definisinya apa. Nyemilkah itu atau kemudian makanan yang berat, yang pokok. Rasul Muhammad SAW makannya 5 kali. Lihat surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ayat ini. Perintah sholat ke masjid dengan menggunakan pakaian terbaik yang bisa kita lakukan, kemudian diiringi dengan wakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah setelah sholat. Cuman masalahnya definisi makannya berbeda dengan kita. Ya, sarapan Rasul Muhammad SAW, ya, karena Rasul Muhammad SAW, ya, karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Rasul Muhammad SAW setiap pagi itu, ya, mengambil madu kemudian diseduh dengan air, ya, setiap pagi, ya. Kemudian menjelang duha jam 7-an, belum menambah lagi dengan rendaman kurma yang sudah semalam. Ya, biasanya beliau nyuruh orang Badui untuk merendamkan kurma. Ya, jangan lewat 12 jam. Karena kalau lewat 12 jam nanti fermentasinya akan bertambah, bahkan kemudian bisa mengandung alkohol. Ya. Airnya, air nabis namanya, diminum, kemudian kurmanya dimakan. Kurmanya yang rendaman itu jauh lebih ramah kepada perut. Ya. Dan madu serta kurma, maka lihat di literatur, adalah prebiotik yang luar biasa, yang paling prioritas, yang di atas posisinya. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk berbuka, ya, karena Rasulullah SAW idza aftaru, ya, kalau berbuka dari berpuasanya, fal yuftir ala tamrin, memerintahkan kita berbuka dengan fal yuftir ala tamrin, berbuka dengan kurma. Fa'ilam yajid, kalau tidak mendapatkan kurma, enggak ada kurmanya, betul-betul enggak ada, bukan sengaja. Fal yuftir ala ma'in, maka berbukalah dengan air putih atau sejenis air. Rasulullah SAW tidak mengatakan idza aftaru ahadukum falyuftir ala bala-bala migdosar, ditambah sambal kacang tuh. Ya. Itu kan makanan kebangsaan Bogor. Kalau nggak ada itu soalnya nggak afdal. Ya. Maka orang Barat ketika sarapan istilahnya apa? Breakfast. Break itu membatalkan, fast itu puasa, fasting. Jadi kalau dari sisi istilah, bukan realita faktanya, ya, dari sisi istilah, Barat jauh lebih nyunah. Kenapa? Karena kita baru saja tidur, itu puasa. Maka jangan pernah kemudian kita menzolimi, ya, lambung kita, perut kita dengan sesuatu yang langsung berat. Tapi esensinya yang diambil apa? Ya, monosakaridanya, itu apa? Kurma, madu, itu bisa langsung diserap tubuh. Itu sebetulnya kita makan nasi goreng pun 1 piring, ya, dengan 2 sendok madu,
itu setara. Cuma nasi goreng mah kemana-mana dulu, menghabiskan insulin yang ada di dalam tubuh. Sementara kalau kemudian madu sudah bisa langsung diserap. Ya. Jadi yuk kita renungkan, perut kita bukan tong sampah. Maka demi Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Muttaqin, ketakwaan hanya bisa kemudian diraih oleh mereka-mereka yang mampu mengendalikan posisi perutnya atas makanan dan minuman yang dia asupkan. Maka ketika Rasul Muhammad SAW berbicara tentang generasi terbaik, lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairukum qarni, sebaik-baik generasi di antara kalian qarni, generasi aku. Tsumma ladzina yalunahu, kemudian setelahnya. Tsumma ladzina yalunahu, kemudian setelahnya. Tabi'in, tabi'in. Lihat lanjutan hadisnya. Sesungguhnya nanti akan datang satu kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya. Wa yazharu fihim as-siman, dan nampak pada mereka perutnya kegemukan. Dalam penjelasan yang lain, perutnya buncit. Ya, satu bentuk ya yang menceritakan ke kita kontradiktif. Artinya apa? Demi Allah, generasi terbaik gak akan mungkin bisa dicapai ketika yang dimunculkan adalah kuliner. Ya, saking kulinernya luar biasa, perutnya kegemukan. Ya, nggak usah lihat perut masing-masing lah. Sudah takdir. Tapi ini satu hal yang kemudian layak untuk kita renungkan. Allah jamin generasi itu akan menjadi generasi yang muttaqin di sisi Allah sepanjang dia mampu mengontrol makanan dan minumannya. Maka Allah sampaikan di 107 Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Mengambil yang baik-baik saja dari yang halal, ya. Mengambil yang baik-baik saja dari yang halal adalah bentuk keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bentuk syukur. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Jadi jangan kemudian kita menganggap wajar begitu masuk 50 tahun, 60 tahun penyakit kemudian berdatangan. Itu karena memang akumulasi yang luar biasa. Berapa kali Rasul Muhammad SAW sakit? Hanya 2 kali saja. Itu pun karena efek racun yang demikian kuat. Karena diracun, bukan dari sesuatu yang sengaja dikonsumsi oleh Rasul Muhammad SAW. Ya. Dan apa yang kemudian kita konsumsi hari ini, ya, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, itu kita juga yang kemudian akan merasakannya. Efeknya kita akan merasakan. Masya itu, terserah kita, terserah kalian mau merubah pola konsumsinya atau kemudian tidak. Dan kalau kemudian merubah, merujuk kemana? Menuju kepada Al-Qudwah Al-Hasanah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita nggak pernah punya mendapati dalam sirah itu peperangan jadi gak jadi gara-gara Rasulullah SAW sakit.
atau panglimanya kemudian sakit. Bahkan sempat dalam riwayat itu dalam 1 bulan 8 kali peperangan. 8 kali peperangan, bayangin. Ya, kalau kemudian para sahabat Rasul dan para sahabatnya sebagaimana, mohon maaf ya, saya tidak kemudian sengaja mendiskreditkan, bentuknya sebagaimana umumnya orang-orang Arab hari ini. Ya, kalau kemudian Bapak Ibu ke Timur Tengah dengan gemuk-gemuk seperti itu, ya, kira-kira mungkin gak kemenangan demi kemenangan akan diraih oleh generasi yang kemudian, ya, videonya juga banyak beredar bagaimana kebiasaan mereka makan. Ya, maka orang Arab, Pak, kalau mereka menikahkan, maka syarat utamanya adalah apa? Mobil truk sampah itu harus sudah diorder dan berada di dekat rumah penyelenggara walimahannya. Kalau enggak boleh. Karena hampir sepertiga lebih itu sudah jadi sampah. Yang biasa umroh, haji, lihat cara makan mereka. Ya. Dan ini yang kemudian tadi dikhitab oleh Rasul Muhammad SAW. Generasi terbaik gak akan mungkin lahir dari mereka-mereka yang kemudian cara makannya sebagaimana cara makan orang-orang kafir. Ya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Mereka orang-orang kafir itu, ya, cara menikmati dan kemudian cara makan itu persis seperti hewan. Wa maswahumun nar. Ya, dan tempat mereka neraka, Pak. Kenapa? Karena ternyata, ya, lihat apa yang kemudian juga disampaikan oleh generasi salaf, ya, tentang pola makan yang berlebih-lebihan. Ya, Imam Asy-Syafi'i kemudian menyebutkan, ya, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Dan ini ternyata selaras dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Mubarakfi. Beliau mengatakan penuhnya perut ini bisa menyebabkan, ya, kerusakan agama dan dunia. Kerusakan agama karena ketika kemudian belajar sering ngantuk, sholatnya kemudian pengennya yang cepet-cepet aja, untuk ruku, untuk sujud agak repot. Kenapa? Karena perutnya mendahului karir. Nah, generasi yang semacam ini betul-betul menjadi catatan. Maka kalau kita renungkan, ya, kenapa kemudian siam Ramadan menjadi syariah yang kemudian diulang setiap tahun? Bahkan kemudian ada yang sunnahnya diiringkan. Karena Allah pengen ya, hambanya ini tidak kemudian sekedar manusia biasa tadi yang berkutat di halal dan haramnya saja, ya. Nih, kalau kita cuma pengen sekedar disebut manusia biasa dalam pandangan Allah, maka cukup sekedar halal. Halal haram saja pun juga belum tuntas. Mohon maaf, siapa di antara kita yang kemudian kalau kita ke restoran atau ke warung makan yang kemudian kita ngelihat kayaknya ragu-ragu, bisa nggak lidah kita, lisan kita menanyakan kepada penjaganya, Mbak, Pak, kira-kira makanan ini halal nggak? Lisan kita seolah keluh dan lebih menjaga perasaan si penjual itu jangan tersakiti, bahkan kemudian nanti balik marah ke kita dibandingkan diri kita.
ya, di hadapan Allah dengan ancaman neraka. 40 hari 40 malam salat kita nggak pernah diterima, doa kita nggak akan pernah diijabah. Kita lebih baik kemudian menceburkan diri kita dalam kerusakan semacam itu dibandingkan kita menanyakan, Mbak, ini halal nggak buat kami yang muslim, ya kan? Tapi kalau kemudian semua kita yang ada iman berani menanyakan itu, insya Allah orang-orang yang iseng, ya, untuk kemudian mencampur, untuk kemudian apa, ya, itu nggak berani lagi kemudian main nyodor-nyodorin. Hari ini babi panggang, kemudian apa, sudah yang dulu sekitar 20 tahun yang lalu yang kayak gitu-gitu itu, apalagi di tempat yang mayoritas betul-betul muslim, ya, mereka masih malu-malu, Pak. Tapi hari ini luar biasa. Dan kalau kemudian kita mendapatkan kiriman makanan, roti lah, kadang-kadang roti nih yang paling sering kalau kemudian kita sakit atau apa, mereka mengirimkan roti, mereknya nggak jelas, tapi menarik, bentuknya sangat-sangat menarik. Yuk kita tanya, kita renungkan, kita lebih memilih, ya, menunda atau kemudian membuang, atau kemudian ya sudah, makan aja deh. Sayang, apalagi enak nih kayaknya nih, bentuknya menarik, dikirim dari orang yang berpunya, pasti mahal. Ya, kepikir nggak ke kita? Ya, dia dari mana belinya? Mereknya nggak ada, nggak jelas. Sementara di olahan makanan semacam itu, ya, seringkali kemudian ada zat-zat yang memang ternyata umumnya itu dilarang. Ya. Kita lebih kemudian memilih menzalimi diri dibandingkan kemudian kita mencoba mencegahkan diri dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Itu kan masuknya kategorinya subhat karena nggak jelas. Ya. Belum lagi berita-berita hari ini menjelang Lebaran, daging-daging. Kemarin ada penyelundupan untuk mencampur daging celeng ke pasar-pasar tradisional, dan itu puluhan ton. Ya. Bagaimana hari ini ketidakjelasan tentang masalah makanan itu luar biasa. Maka hari ini kita mendapati, ya, kita sudah mencari nafkah insya Allah, menjauhi yang haram-haram, bahkan yang subhat pun kemudian kita tinggalkan. Tapi kenapa kemudian anak kita, istri kita nggak sesuai gitu, ya, diajak ibadah nggak mau, seringkali kemudian menolak. Ini ada apa? Ya, karena halal dan thayyib, lihat, terutama halalnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya seolah Allah pengen bicara ke kita, kalau kalian yang halalnya nih, masalah halal haram masih belum beres, ya, dan cenderung kemudian yang syubhat dan haram, kalian nggak lebih seperti apa? Seperti setan. Disuruh taat nggak mau, tilawah bahkan ini Ramadan juga nggak mau, itikaf jauh. Ya. Jadi ini efeknya. Ya. Jadi kalau kemudian kita sekedar menghindarkan dari yang haram, maka kita sekedar membentuk diri kita menjadi manusia yang disukai Allah. Artinya apa? Tidak seperti setan. Tapi kalau kemudian kita pengen membentuk diri kita menjadi mukmin, maka itu belum cukup. Mukmin itu adalah mereka yang mampu menseleksi yang
halal-halal tadi diambil yang baiknya, ya. Baik dari zatnya, cara atau apa asalnya, dan kemudian juga cara mengkonsumsinya. Cara mengkonsumsinya gimana? Ketika berlebihan ya nggak boleh. Maka di tafsir ya Ibnu Katsir tadi Al-A'raf 31 itu ya, itu setengah dari Al-A'raf 31 itu adalah ayat yang dibahas ya, yang dibahas dalam ilmu kedokteran sampai dengan detik ini. Hampir semua ilmu kedokteran yang dibahas adalah terkait dengan setengah dari ayat ini 31 Al-A'raf. Tentang apa? Tentang masalah israf, berlebihan. Maka punten, mohon maaf ya, indikasi ya perutnya kegemukan adalah indikasi dari berlebihan. Sekalipun ada sisi yang lain, sudah makannya sedikit tapi efeknya, ada tipe-tipe orang yang seperti itu ya. Tapi terlepas dari itu ya, apakah kemudian kita menjadi generasi sebagaimana ya Rasulullah dan para sahabatnya? Lihat syariat puasa ya, itu kan dari terbit fajar sampai kemudian maghrib kita nahan makan dan minum ya, dalam posisi yang berlebihan, tahu persis bahwa setelah berbuka ada sholat maghrib, setelah maghrib ada sholat isya, bahkan kemudian syariat tarawih itu diiringkan dengan sholat isya. Mungkin enggak orang yang kemudian ada dalam kondisi kemerdekaan ya, bisa menunaikan sholatnya dengan kualitas dan kuantitas terbaik dia ya. Jadi ini renungan buat kita. Kalau kemudian puasa setiap tahun tidak lagi juga membentuk kita, merubah pola makan, maka siap-siap kita sebagaimana orang tua kita, para pendahulu ya, khususnya untuk konteks Indonesia ya, ini penyakit tua katanya. Enggak gitu ceritanya. Ketika Rasul Muhammad SAW berbicara tentang usia umatnya, umatku baina sittin wa sab'in, umatku antara 60-70 tahun saja. Itu maknanya apa? Dimakna bahwa di usia sampai 70 tahun pun kondisinya adalah kondisi yang fit. Seandainya apa? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Seandainya dalam pola makan dia ada pola syukur. Pola syukur itu apa? Tidak membebani lambung dengan melulu karbohidrat. Pagi karbohidrat, siang karbohidrat, sore karbohidrat, malam karbohidrat lagi. Maka insulin yang diproduksi oleh pankreas jebol. Tidak lagi kemudian bisa mendegradasi dari polisakarida menjadi monosakarida yang akan dikonsumsi diserap oleh tubuh. Maka mulai kemudian ya, gulanya masih ada di darah. Ya. Akhirnya apa? Diabetes. Diabetes adalah golongan yang ketika pandemi kemarin ada di golongan yang paling parah ya, ketika menghadapi situasi COVID. Sedikit di antara mereka yang kemudian ketika terkena virus COVID bisa bertahan, sedikit. Rata-rata lewat ya. Jadi kalau kemudian kita nggak mau berubah, dengan cara apa lagi kemudian kita mau merubah?
Ya. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Kalau kita mau berbicara tentang kualitas umat, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mampukan kita untuk bisa mengendalikan, ya, mengendalikan diri terhadap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan itu Pak Bu, kalau kita mau melihat ya sosok beriman, lihat pada saat iftar jama'i, ya, saling rebutan enggak? Atau wa yu'thiruna bihim walau kana bihim khasasa. Dia ya, mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya, sekalipun dirinya juga perlu. Itu di pola mendahulukan. Kemudian di pola apa yang dia makan. Ada kurma, ada gorengan, ya, ada kemudian makanan yang lain. Apa yang dia ambil? Apakah kurma? Ya. Rasul Muhammad SAW memerintahkan, mencontohkan, ketika berbuka adalah kurma duluan, jangan yang lain. Fal yuftir ala tamrin, ala rutab kalau ada kurma basah. Cuma lebih mahal memang, iya. Bukan air atau bukan sejenis air, apalagi dengan yang manis-manis. Itu mah iklan. Ya. Dengan kurma, maka demi Allah jangan sampai ada satu hari pun di rumah kita, ya, tidak ada kurma yang kemudian kita siapkan. Ya. Yang anehnya Pak Bu, keinginan kita untuk menghidupkan sunnah, ya, dengan kurma katanya. Tapi yang kita beli, ya, yang 5.000 seember, yang lengket, yang nggak enak. Jangankan anak kita, istri kita, kita aja ogah. Gimana menghidupkan sunnah di rumah? Maka Pak Bu, terkait dengan konteks fal yuftir ala tamrin, ini bukan sekedar bahwa, ya, kita kemudian yang penting ada kurma, enggak. Tanya, kurma itu kan jenisnya banyak. Ya, kalau kita mau melek sedikit, harganya juga bervariasi. Ya, kurma Rasul ajwa itu luar biasa. Ya, kurma ajwa pun juga punya klasifikasi. Ya, kalau Bapak Ibu menyempatkan ke pasar kurma di Madinah di atas tuh, ya, saya sering bawa jamaah kalau mau beli kurma, bener beli kurma itu di pasar kurma, jangan di kebun kurma. Di kebun kurma harganya bisa nambah sekian, jauh. Ya. Nah, itu Pak Bu, artinya apa? Yuk ikhtiar. Nah, kamu suka kurma yang mana? Ayah coba beli beberapa, yang ini. Ya. Berikan bahasa anak-anak kita, khatibuna sa'ala kulihim. Kalau kita pengen menghidupkan sunnah untuk anak-anak kita, tanya kurma yang mana yang dia suka. Bukan kemudian selera kita paksakan kepada mereka. Nggak jadi. Kalau gitu biayanya banyak memang. Artinya apa? Berburu kurma itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi bagian dari, ya. Hari ini Pak Bu, coba sodorkan ke mereka, ada pizza, ya, kemudian ada empek-empek, ada kurma, mana yang mereka ambil? Kurma jauh. Itu pun ketika kemudian mereka makan kurma, barengi. Nah, makan kurma ya nak ya. Karena Rasul Muhammad SAW pernah kemudian mengucapkan begini sambil menggenggam kurma. Ya. Nikmat sahuril mukmin, sebaik-baik makanan sahur orang beriman adalah at-tamr, adalah kurma. Sebaik-baik makanan
sahur mukmin adalah at-tamar, kurma. Ya. Dan itu ternyata cukup, Pak. Ya. Dan ternyata juga bukan cuma sekedar untuk dalam rangka Ramadan, tidak. Karena kalau kemudian menjadi kebiasaan Rasul Muhammad setiap pagi merendam, bahkan kalau kemudian kita mengkonsumsi kurma ajwa, dalam syarahnya mengatakan boleh kurma yang lain, itu bisa menangkal sihir. Itu betul realita adanya. Ya, ini ndazanni abdi bi. Aku sama dengan persangkaan hambaku. Kalau hambaku meyakini apa yang disampaikan oleh lisan Rasul Muhammad SAW akan menangkal dari sihir-sihir, itu yang terjadi. Dan hari ini Pak Bu, di lembaga-lembaga tahfiz sudah mulai mewajibkan kurma dan madu menjadi konsumsi santri-santri tahfiz. Kenapa? Karena itu ternyata secara signifikan itu menguatkan daya ingat mereka terhadap hafalan-hafalan mereka ayat. Boleh coba, kalau Bapak Ibu ada anak di rumah usia balita, coba, ya. Kalau perlu dampingin dengan susu kambing, jangan susu sapi. Karena yang biasa dikonsumsi oleh Rasul Muhammad SAW adalah susu kambing. Hari ini di mana kita bisa mendapatkan susu kambing dengan enak, dengan kualitas terbaik? Ada, tapi kemudian jarang untuk kemudian kita dapati. Tapi sekarang sudah mulai, ya, membiasakan. Dan itu daya tahannya beda, Pak. Ya, sudah banyak penelitian. Daya tahan anak kita itu beda. Ya, saking kemudian saya juga dalam tanda kutip baru melek nih terhadap yang kayak gini. Ya, ada anak tetangga, Pak, yang biasanya susu sapi sehari dia bisa 2 gelas 3 gelas, ya. Tapi ternyata belakangan susah untuk mengkonsumsi susu sapi. Begitu kemudian dia mencoba susu kambing, ya, akhirnya kami jualan nih, ya. Di rumah garasi kami coba bikin toko dalam rangka menghidupkan sunnah. Ya, ternyata apa yang terjadi? Laporan ibunya setelah 2 bulan 3 bulan, anak saya kalau mengkonsumsi susu kambing ini, katanya, itu bisa 3-4 kali. Dan ternyata bukan itu aja. Biasanya anak saya suka flu, batuk, pilek. Setelah mengkonsumsi itu, Pak Bu, ini penuturan ibu itu, ya, itu enggak lagi kemudian harus menyediakan obat-obat batuk, obat flu, obat demam di rumah. Serius, ya. Jadi menghematnya kemana-mana. Kadang-kadang orang kemudian berpikir susu kambing kan mahal. Ya kalau kemudian dilihat dari susu kambing ya, tapi efeknya itu multi efek, multiplier efek gitu. Tidak sekedar kemudian ini katakanlah selisihnya 1.000-2.000, tapi kemudian kalau menghemat untuk ke dokter, menghemat dia tidak lagi sakit, menghemat bahwa dia daya ingatnya bertambah, maka bukan kerugian dari sisi sekedar rupiah yang kemudian, ya, digarisbawahi oleh para orang tua, tidak. Justru dia mendapatkan kebermanfaatan yang banyak. Ya. Nah, kembali ke konteks, ya. Kalau kemudian usia 70, katakanlah 70, ya. Berarti ketika usia masuk 60 sampai 70, ya, itu kan bisa kapanpun. Umatku usianya benasitin wasabi, antara 60 sampai 70. Nah, Pak Bu, ya, sering saya sampaikan, ya, kebetulan saya diamanahi di Yayasan Titian Melati yang mengurusi masalah jenazah sekaligus pelatihannya. Ya, Pak Bu, paling kemudian sedih
paling kemudian ngenes gitu ya, sudahlah mati ya, masuk ICU-nya 3 bulan, kemudian pas keluar sudah nggak bernyawa. Kira-kira husnul khotimah nggak? Ya, boleh istilah kedokteran, bilang koma, bilang apalah segala macam lah. Ya, tapi yang jelas Pak Bu, dari yang kami dapati, orang yang husnul khotimah, Allah husnul khotimahkan, proses sakaratul mautnya cepat, nggak lama, 2 bulan, 3 bulan. Allah mudahkan. Ya. Tapi yang tidak Allah husnul khatimahkan, kadang-kadang ya punten ya kasarnya ya, mau mati aja perlu biaya banyak gitu loh. Perlu ngerepotin orang banyak, anak-anaknya, pasangannya. Pak Bu, pernah gak berpikir bahwa kita pengen husnul khatimah, tidak merepotkan siapapun, kita mati dalam kondisi yang sehat? Ya, kalau perlu syahid fisabilillah, bukan cuma sekedar bahwa ya biasa wajar, kalau udah tua ya sakit-sakitan. Siapa yang bilang wajar? Itu tidak kita dapati di generasi salaf ya, para sahabat Rasul Muhammad SAW, enggak kita dapati Pak Bu ya. Abdullah bin Umi Maktum ya, sekalipun buta ya, menjadi muadzin Rasulullah SAW. Bahkan muadzinnya di sholat apa Pak? Sholat subuh. Bayangin, di sholat subuh ya. Nah, pernah Abdullah bin Umi Maktum kemudian minta rukhsah kan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta dan saya jauh dari masjid. Sementara kalau untuk ke masjid banyak halangan, apalagi kalau kemudian hujan, ya, padang pasir kan masuk tuh kakinya. Dan saat itu nggak kayak model sekarang, masih betul-betul asli gitu ya, istilahnya alamnya tuh masih betul-betul hewan-hewan liar, padang pasir luar biasa. Kalaulah kemudian Abdullah bin Umi Maktum ditunjuk sebagai muadzin, kan ada 2 adzan pagi itu, salah satunya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Berarti apa? Dia datangnya lebih pagi dibandingkan jamaahnya. Dan itu yang diemban amanahnya dari Rasul Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umi Maktum yang tua, buta pula ya. Kalau kemudian generasi semacam itu ya, terlihat dari apa yang kemudian kita baca dalam sirah, mungkin nggak kira-kira ya di usia tuanya itu penyakit-penyakit yang biasa dalam tanda kutip, asam urat, tensi tinggi, ginjal, jantung, kolesterol ya, ada pada mereka, ada. Jadi ini menjadi bagian yang gak terpisahkan. Kalau kita pengen menjadi generasi muttaqin di sisi Allah, maka pesan Allah apa? Asia yang bisa menahannya, yang bisa mengontrolnya terhadap makanan dan minumannya. Bukan cuma sekedar punten 3, murah, banyak, kenyang. Ya. Jadi yuk kita pilih, dan kemudian apalagi mumpung Ramadan ya, mudah-mudahan kebersamaan kemarin dengan keluarga ya, dalam suasana sahur dan kemudian berbuka, para bapak terutama mulai menjelaskan begini loh nak, cara Rasul sahur, cara Rasul berbuka ya. Sahur itu di akhir khamsuna ayatan, 50 ayat saja menjelang subuh ya, disampaikan. Kenapa? Karena kalau kemudian kurma boleh coba Pak ya.
Kalau pagi kurma atau sahurnya kurma 3 cukup, sama susu kambing. Ya, saya merasakan Pak, saya testimoni lah. Ya, itu jauh lebih fit dibandingkan kalau makan nasi, serius. Ya, sudahlah kemudian lebih fit. Ya, lebih simpel juga. Khamsuna ayatan 50 ayat dibaca secara tartil, nyampe. Gimana nyampe 50 ayat dibaca secara tartil? Ada soto, ada kikil, ada kemudian, ya Allah karim la haula wala. Mungkin nggak kira-kira? Dan apa maksudnya? Rasul menggenggam kurma. Ya, nikmat sahur mukmin at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah at-tamr, kurma. Kalau tidak ada stressing di sana, kita baru bangun, kalau kemudian kita sempat tidur, ya, baru bangun. Tapi kita perlu juga energi untuk bisa bertahan sampai maghrib. Pak, beneran, sudahlah, mungkin murah, serius murah. Asal jangan kemudian kurmanya sebagai pelengkap. Kalau pelengkap, iya, akhirnya jadi biayanya nambah. Yang ininya diganti. Ya. Dan itu demi Allah untuk kesehatan dan kemaslahatan kita, Pak. Ya. Kalau kita masih dengan goreng-gorengan, masih dengan kolesterol tinggi, ya. Yang kedua yang paling kemudian banyak di kalangan muslim, ini tidak dibarengi juga dengan minyak zaitun. Ada zaitun di rumah? Allah karim la haula wala quwata. Rasul Muhammad SAW mengatakan apa? Makanlah buah zaitun dan berminyaklah. Karena zaitun adalah mubarakah, yang diberkahi. Bukan mendatangkan berkah, yang diberkahi. Artinya kalau kemudian kita pengen berkah, minum dan makan itu. Kolesterol minyak harus dilawan dengan minyak lagi, bukan dengan air atau dengan obat kimia. Allahu Akbar. Pak Bu boleh coba. Ada yang batu ginjal? Ada yang batu empedu? Boleh saya tantangin. Ya, beberapa teman-teman kami sudah mulai treatment batu ginjal dan batu empedu dengan zaitun. Ada kemasan yang 120, satu hari habis. Ya, mau bertahap, mau kemudian langsung harus habis. Insya Allah hari ketiga, hari keempat batu ginjalnya keluar dengan sendirinya. Biiznillah. Tahu batu ginjal? Batu ginjal itu kayak karang, tajam. Ya, tajam, keras banget. Tapi begitu kemudian treatmentnya dengan zaitun, Pak, batu yang keluar itu agak lembek. Enggak sakit pada saat keluar. Mungkin Bapak pernah mengalami ketika keluar batu ginjal, itu sakitnya luar biasa. Kayak nahan apa itu? Itu karena tajam. Kebetulan keluar. Tapi kalau zaitun dengan zaitun, sudah banyak Pak teman-teman kami treatmentnya. Ya, ngapain di laser? Ngapain kemudian apa? Teman kami di laser, ya 3 bulan yang lalu di laser. Ternyata apa? Hari ini drop Pak. Teman kami drop. Maksudnya ngambil batu ginjalnya. Ternyata efek lasernya entah kenapa sampai sekarang kalau sholat pakai kursi sampai sekarang. Dan dokter lagi juga belum tahu gimana cara mengobatinya. Sejak awal saya sarankan nggak usah di laser, pakai zaitun aja. Nggak mau. Masih itu, silakan. Itu yang terjadi. Nyesel sekarang. Setelah kondisi itu baru kemudian mengkonsumsi zaitun. Ya mudah-mudahan. Tapi efek lasernya tidak semua kemudian bisa bertahan dengan itu. Ya. Jadi demi Allah, apa yang kemudian Allah Rasulnya sampaikan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Katakanlah, ya, kalau kalian mencintai Allah, betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti cara aku dalam pola makan dan minum. Jangan punya pola sendiri, ya. Bukan juga cuma sekedar ibadah mahdonya, tapi kalau makan dan minum belum bisa kita mengendalikan diri sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad SAW, jangan pernah kemudian kita mengatakan diri kita beriman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, dia berpikir apakah ini baik, efeknya baik, dan nanti akan melahirkan semangat spirit beribadah, atau justru kemudian down. Jadi Pak Bu, bicara tentang makanan dan minuman, bicara tentang efeknya, apakah akan memberikan semangat atau lebih semangat lagi dalam beribadah, atau justru kemudian ya landing. Kita yang ngerasain, mangga silakan coba. Ya, alhamdulillah kami sudah mencoba. Ya. Lebih enak, lebih sehat. Ya. Dan kemarin, ya, beberapa waktu yang lalu sempat medical check up. Ya. Alhamdulillah, sampai dokternya pun juga ya agak takjub lah. Tahadus binima ya Pak. Organ dalam saya 95% baik. Terutama apa? Terutama adalah yang sudah lama saya lakukan adalah lebih dari 10 tahun, setiap pagi mengkonsumsi air putih. Ya, tapi sekalian diruqyah, dibacakan Al-Fatihah. Jangan ketika pusing, ketika kemudian apa sakit apa, buru-buru Panadol, buru-buru kemudian apa. Pak, Bu, punten ya. Sekali lagi perut kita ini bukan kemudian tong sampah. Obat-obatan kimia, saya kebetulan juga backgroundnya kimia, ya, itu nanti akan mengendap di hati, ya, yang nanti di kemudian hari ini akan jadi masalah besar. Itu tadi penyakit-penyakit yang timbul, ya. Kalau nggak percaya, ya nanti rasakan dari para orang tua kita, lihat mereka bukan cuma sekedar bawa sakit, ya wajar, enggak Pak. Dan kenapa kemudian obesitas menjadi sesuatu yang digarisbawahi juga dalam kualitas sebuah generasi? Karena potensi sakitnya, potensi penyakitnya lebih besar dibandingkan yang kemudian kondisinya sehat. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah itu perutnya seperti batu bersusun, six pack. Ya, sementara kita 6 month. Ya. Atau 1 pack. Ya. Kadang-kadang Pak Bu, ya Allah ya Rabbi, punten ya, kalau kita lihat dari sholat aja, wudu Pak, wudu, kenapa di Timur Tengah keran-keran untuk wudu ada kursinya selalu dan selalu, bahkan di bandara-bandaranya, ya, tempat wudu yang agak mewah tuh di bandara Qatar, ya, itu cukup mewah, ya, itu representatif, sudah pakai sensor, kemudian luar biasa bagus lah, ya. Kenapa ada bangku? Dalam rangka menyempurnakan ketika membersihkan kaki. Kalau bapak ibu masih cukup bisa sambil berdiri nih, dipeluk, ya, dipeluk kaki itu, ya, bukan kemudian ngeganjel, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kemudian kita sehat terus? Sampai kapan kemudian kita muda terus? Ya, itu kan berarti apa? Perlu kondisi fit dari mulai sejak wudhu supaya kaki bisa dipeluk, ya, sela-sela jarinya, sampai kena Rasul Muhammad SAW marah besar, celaka katanya, celaka kaki yang ketika kemudian berwudu tidak dibasuh sempurna. Maka kalau kemudian kita lemah dan belum bisa sampai memeluk ini, karena kadang-kadang cuma ngucurin keran, kaki kita kutak-katik. Saya khawatir
orang-orang semacam ini masuk dalam kategori yang kemudian Rasul mengatakan apa, celaka katanya, nggak akan lepas dari jilatan api neraka. Maka serius dalam berwudu. Ya. Nah ini ketika akan serius, mau nggak mau dia harus ada bangku atau kemudian dia dalam kondisi yang fit. Ya. Maka minimal satu keran saja di rumah, satu keran di rumah itu ada tempat duduknya. Kita nggak selamanya sehat, kita juga nggak selamanya muda terus. Atau orang-orang sekitar kita, orang tua kita ketika berkunjung ke rumah kita, ya, mereka perlu menyempurnakan wudhunya. Ya, maka buatlah. Ya, jangan kemudian nanti memungkinkan, apalagi orang-orang yang kemudian sudah mulai terjangkit malas. Mereka cuma buka keran, yang penting kaki basah. Siapa yang bertanggung jawab kalau gitu? Kalau itu terjadi di anak-anak kita yang sudah balik, maka sang ayah akan menjadi bemper dari semua kesalahan yang terjadi. Kemudian sholat, ada nggak kira-kira sholat yang dikatakan semakin cepat semakin bagus? Ada nggak? Yang ada semakin baik, ya, kalau semakin lama. Mungkin nggak dia bisa bertahan sujud lama dalam posisi, mohon maaf ya, ada masalah di perutnya atau dengan berat badannya. Ya, ini sekedar perenungan. Saya pengen mengajak merenungi. Ya, ada di mana posisi kita? Jadi kenapa? Karena ketakwaan itu hanya bisa kemudian diraih kalau kemudian kita juga mulai mempertimbangkan asupan makanan dan minuman. Bukan cuma sekedar kita kenyang, yang penting halal. Ya. Gitu. Kalau cireng ada di zaman Rasulullah SAW, mungkin Rasul nggak akan ngambil cireng yang dimakan, apalagi seblak. Ya Allah ya Rabb. Ya. Apalagi itu, ya, cilok, ya. Nah di kita apa? Dan ternyata juga ada di kalangan orang-orang yang educated, ya, yang berpendidikan, ya. Nasi lauknya apa? Indomie. Tambahan lauknya apa? Bakwan. Terjadi Pak, serius Pak, saya ngeliat. Coba nongkrong di mie rebus kayak gitu, kalau udah malam-malam, mie rebus enak tuh, dikasih cabai rawit kan ya Pak ya. Pak, ada nasi nggak? Pakai nasi, ada bakwannya, sempurnalah sudah. Ya, karbohidrat. Mana kemudian proteinnya? Ya, jadi yuk Pak Bu, saya mengajak, saya pribadi khususnya dan Bapak Ibu sekalian, kita pengen husnul khotimah. Kita pengen kemudian menjadi generasi terbaik, minimal apa? Kita dan keluarga kita. Ya, tidak kemudian saling menyusahkan, daya tahannya lemah, karena Allah lebih menyukai mukmin yang qawi, ya, daripada mukmin sih memang tapi dhaif, lemah. Ya. Nah, berarti apa? Pak Bu, mulai sekarang harus ada di rumah kita, ya, makanan-makanan seperti ini, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya. Saya tidak promo ya Pak ya. Ini susu kambing. Ya, itu tadi saya bilang, anak tetangga itu sudah mulai menjadikan ini sebagai sesuatu yang lebih disukai, dan itu insya Allah. Nah, ini tadi zaitun yang kemasannya 120 yang saya bilang, ya, kalau Bapak Ibu sudah mulai ada pinggang yang mulai pegel-pegel sakit, itu berarti ginjalnya sudah mulai itu, ya, segera konsumsi. Dalam kondisi normal, sekedar memaintain 2 sendok sebelum tidur dan 2 sendok ba'da tidur setelah minum air putih, ya. Insya Allah
kolesterol hilang biidznillah. Karena Rasul Muhammad SAW membiasakan minum zaitun, memakan zaitun dan minyaknya itu bada asar. Karena terakhir Rasul makan beratnya itu adalah bada asar. Selebihnya cuma cemilan, ya, kalau enggak cepul. Kemudian kurma, kalau enggak ada kurma sari kurma, ya, bismillah. Ya, kecap itu bisa diganti dengan sari kurma, Pak. Kecap itu kan luar biasa, pengawetnya, perasanya, ya, dan kita belum bisa lepas tuh, apalagi kalau lagi nyate. Sesekali nyate pakai nih sari kurma, serius, enak, ya, coba aja. Karena kalau kemudian saya ngomong gini, ya, bapak ibu nggak ngetes kan, nggak percaya ya, maka lakukan nanti Idul Adha ya, supaya sehat. Ya, nyate kemudian apa? Tumbang, tensinya tinggi, stroke. Ya iyalah, masa iya dong. Kenapa? Karena olahnya begitu. Ya. Madu ini juga harus ada di rumah. Nah ini nih, ini harus ada di rumah kita, Pak Bu, tiap hari. Kalau kita mau sehat. Dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi oleh-oleh dari Ramadan yang kita jalani hari ini, ya, atau boleh jadi mungkin sudah dari dulu, ya, kita sudah mulai hijrah. Kapan lagi kita mau kemudian hijrah pola makan? Ini kalau kemudian diizinkan nih, ini sekedar review saja tentang obat-obatan dari seorang dokter, ya, yang dia nggak muncul ya ininya ya, suaranya kecil, ya. Beliau mengupas tentang obat-obatan hari ini yang sering kemudian beliau dulu resepkan, ya. Ada Lenovax, ya, itu pengencer darah yang bahan dasarnya itu adalah porsin origi. Porsin origi itu apa? Babi. Kemudian kodein, ya, obat batuk kodein, ya, itu kan narkoba, ya. Maka biasanya kita ketagihan, secara tidak langsung kemudian menghilangkan efek, iya, tapi haram itu hukumnya. Obat-obat batuk yang lain selalu kemudian kandungannya ada alkohol. Dan semua bahan-bahan kimia di obat, ya, mohon maaf kalau ada yang berprofesi sebagai dokter dan apoteker tanpa maksud apapun, ya, Tibun Nabawi itu adalah yang disarankan oleh Rasulullah SAW, herbal-herbalan. Herbal itu bukan cuma sekedar menghilangkan indikasi, gejala, tapi memperbaiki sel-sel akibat rusaknya karena ada penyakit itu. Maka kalau kemudian dengan herbal akan lebih lama, itu memang satu hal yang pasti. Sama kalau bapak punya mobil penyok, ketabrak, ya, kalau cuma sekedar ketok magic, ya selesai, memang kelihatan mulus, bisa jalan sebentar, begitu jalan mogok lagi. Tapi kalau kemudian herbal, diberesin mesinnya, ya. Anak saya kemarin, karena saya udah komitmen gitu kan, demam sampai 41,5, sudah mulai ketar-ketir, jangan-jangan step anak saya, Pak. Tapi saya bertahan pakai herbal, ya, pakai Andro kalau di produk HNI, ya, mohon maaf. Apa namanya itu? Kalau di kita tuh active agentnya tuh itulah bahasanya. Alhamdulillah, Pak, ditambahin dosisnya dari 3, bentuknya kapsul, dan itu semuanya mudah dan enak untuk dikonsumsi. Saya tambahin dosisnya, alhamdulillah,
Ya, biasanya kalau pakai Proris atau apa segala macam perlu 3 hari tuh untuk menurunkan. Ini sekali kemudian saya tembakkan, ditambah dosisnya, ya, butuh 2 kali waktu untuk meminumnya. Setelah itu apa? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan ini masalah tauhid, Pak, masalah akidah. Penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang menyembuhkan adalah Allah. Pernah saya sampaikan di sini, rata-rata kita itu dalam bab akidah yang paling kemudian sering negatif atau minus merasakan ketiadaan adanya Allah. Buktinya apa? Kalau sakit bapak ibu, siapa yang kemudian langsung ada dalam mindset kita, dalam benak kita? Obatnya apa ya? Dokter siapa nih yang dirujuk? Rumah sakit mana yang kemudian harus dikunjungi? Padahal Allah mengirimkan sakit itu karena dosa kita, karena kesalahan kita, atau pengen mengangkat derajat kita. Tapi jangan terlalu GR lah bahwa ini adalah ujian, ya, sebelum teguran. Betul ada yang pengen diangkat, ya. Dan kita bersyukur harusnya, sebagaimana seorang sahabiah kan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, doakan kepada Allah untuk kesembuhan penyakit saya. Apa penyakitnya? Epilepsi. Kenapa memang? Kalau kambuh, aurat saya terbuka. Betul kamu pengen didoakan kesembuhannya kepada Allah? Betul ya Rasulullah. Ketahuilah, ya, wahai sahabiah, Allah menurunkan epilepsi kepadamu itu adalah untuk digugurkan dosa-dosa kamu. Oh, kalau gitu jangan doakan disembuhkan. Ya, doanya dirubah. Ya, sampaikan, ya, apa doanya adalah kalau kambuh jangan sampai auratnya terbuka. Coba, ya, kadang-kadang kita nggak berpikir seperti itu tentang sakit. Yang dicari langsung obat, langsung dokter. Dan permohonannya lihat, begitu sakit, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Allahumma rabban nas adhibil ba's, isfi. Ya Allah, angkat, sembuhkan. Enggak ada minta maafnya dulu. Musibah itu Allah datangkan karena salah kita. Ma'asobaka min musibatin min hasanatin faminallah. Tidaklah semua musibah yang baik-baik faminallah, karena kemahabaikan Allah. Wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Tapi kalau musibah itu berupa keburukan, kejelekan, famin nafsik, itu karena kesalahan kalian. Ya. Jadi kalau kita nggak suka nih dengan musibah, itu pasti ada salah kita. Ya. Istighfar dulu, minta maaf dulu, kembali dulu kepada Allah. Maka semua ayat-ayat musibah, lihat Al-Baqarah 155 misal, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali dulu. Dan ini bab akidah. Kembali ke pola makan Rasulullah dulu, mungkin ada yang salah di sana. Istighfarin itu. Maka insya Allah dengan cara-cara itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesehatan lahir dan batin, insya Allah. Secara ruhiyah juga kita terima, ya, bisa melakukan ibadah-ibadah terutama di 10 hari terakhir ini dengan lebih baik, dan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari 10 hari terakhir itu, yaitu Lailatul Qadar. Hadani Allah wa iyyakum. Ini saja dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang, ya, menyinggung sana sini, ya, tidak bermaksud apapun, sekedar sabahi, ya, menggugah, ya. Kita kayak gitu lagi soto Mang Jaja tiap pagi, kemudian apa lagi, ya, yang kayak gitu-gitulah sejenis itu. Ya sudah, tinggal nunggu saatnya, ya. Demikian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.